ya. Doa dipimpin oleh Yais. Doa dimulai. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, kita mulai dulu. Tolong guys, dilihat temannya siapa yang tidak hadir. Cuma satu orang yang tidak datang, Bu. Siapa nak? Anugrah, Bu. Anugrah. Kenapa Anugrah? Sakit juga, Bu. Sakit apa nak? Sakit juga yang lambungnya. Kalau begitu, mari kita mendoakan teman kita Anugrah. Semoga Anugrah cepat diberi kesembuhan supaya bisa berkumpul lagi di bersama-sama untuk belajar ya. Bagaimana? Kita ingin pimpin doanya. Doa untuk kesembuhan Anugrah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga Anugrah cepat sembuh. Jadi pada hari ini kita akan masuk materi yaitu ide dan peluang usaha kerajinan dari bangun dasar. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, masih ada yang ingat pelajaran atau materi minggu lalu? Ada yang ingat materi minggu lalu? Iya, apa? Iya, betul. Sampai ya. Oke. Ada yang bisa memberikan? Yang kalian pelajari? Ada? Sampah terdiri dari tiga jenis, yaitu sampah organik, anorganik, dan backingan. Oke. Ada 4 tujuan atau materi yang akan kita capai hari ini. Ibu akan tampilkan. Coba diperhatikan. Ada lain yaitu yang pertama, perhatikan di atas itu pengertian ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, jadi limbah bangun datar itu terdiri dari ada 4, yaitu daun, Kertas, saya, masyarakat, dan asli. betul sekali. Nah, di sini ada 4 tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Yang pertama yaitu Menjelaskan tentang kerajinan dan bahan limbah berbentuk bangunan. Menjelaskan ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangunan. Mengenai jenis-jenis kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangunan. dan yang keempat mengidentifikasi Jenis-jenis kerajinan dan bahan limbah berbentuk bangunan. Oke, jadi itu 4 tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini ya. Kita menurut mungkin. Jadi kerajinan dengan memanfaatkan bahan limbah dari berbentuk bangun datar, ada kerajinan dari limbah kulit jagung. Jadi kulit jagung bisa kita gunakan untuk membuat kerajinan seperti gambar yang pada atas ya. Coba diperhatikan ya Mati. Ya. Jadi dari limbah kertas yaitu limbah koran kita kedung dulu, lalu kita anyam seperti dia gambar di atas tadi itu kita gunakan sebagai tempat pencucian pakaian kotor ya. Yang kelima ada kerajinan dari limbah kain perca. Diperhatikan. Nah, kerajinan dari limbah kain perca itu bisa kita gunakan seperti gantungan kunci seperti gambar di atas, bros, pita-pita dan sebagainya. Ya. Lanjut kerajinan dari limbah kardus. Perhatikan. Kerajinan dari limbah kardus yaitu coba diperhatikan bisa dibuat menjadi apa namanya? Lampu Ya, lampu. tidur. Nah, selanjutnya ide peluang usaha. Coba dibaca di atas ya ide peluang usahanya apa?
Yang pertama, produk kreatif, Satu. pertama, ini adalah pembuatan produk kerajinan yang diamati konsumen. Kedua, ini adalah pembuatan produk kerajinan yang dapat diperlukan konsumen. Ketiga, ini adalah pembuatan dan penggunaan sumber-sumber produk kerajinan. Keempat, ide yang dapat mencegah kebosanan konsumen di dalam penggunaan produk kerajinan. Ide dapat juga menjadi peluang usaha. Peluang usaha adalah suatu ide yang menarik atau usulan usaha yang memberi kemungkinan untuk memberi hasil bagi investor atau yang mengambil resiko. Oke. Sebelumnya kita lanjut, Ibu akan beri pertanyaan pemancing dulu supaya kalian bisa fokus, bisa lebih fokus untuk materinya. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu kenapa sampah harus dikelola? Saya Bu. Oke, silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, Jadi, mengapa sampah harus dikelola? Jika sampah tidak dikelola, maka akan mengurangi nilai kenyamanan, nilai keindahan, dan juga sampah bisa menjadi media penularan penyakit melalui lalat, tikus, nyamuk, kecoa, dan serangga lainnya. Maka dari itu kita harus pandai mengelola sampah, dan sampah juga bisa jadi penghasil uang karena kita mengelola sampah. Contohnya adalah sampah plastik dikelola menjadi sebuah barang yang berguna. Contohnya adalah tempat tisu dan lain sebagainya. oke, bagus, kita beri aplaus. Oke, pertanyaan pemancing kedua. Siap menjawab. Bagaimana sih mengelola sampah yang baik dan benar? Oke, Dengan cara yang pertama memilah sampah sesuai jenisnya, yang kedua membersihkan tempat sampah setiap harinya, mengelola toko dan membuat toko dari sampah organik. yang lain bertanya? Yang mau jawab? Oke, betul sekali, kita akan beri aplaus untuk baiklah, itulah tadi tentang materi-materi tentang kerajinan dari limbah maupun data. Sekarang Ibu akan bagi per kelompok, ya, dan Ibu akan bagikan LKPD-nya dari masing-masing kelompok. Akan kerja LKPD-nya ada 5 pokok permasalahan yang akan kita selesaikan hari ini. Ibu akan bagi per kelompok dan kalian cari. Boleh kalian cari di internet, boleh dipakai HP-nya, buka di YouTube, di Google, dan ada juga kan kalian punya buku cetak ya? Oke, bisa diambil juga dari buku cetak. Oke, kalau begitu Ibu bagi dulu kelompok. Yang mana? Mungkin di sini kelompok 1 ya? Oke, ini dari sini 4 orang. Ini kelompok 2. Terus ini kelompok 3. Oke. Deal? Oke, kalau begitu Ibu akan bagikan LKPD-nya. Jangan lupa tulis nama kelompok, nama temannya, jadi mungkin kasih waktu barang 30 menit baru sebentar masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya. Tapi sebenarnya kalian kerja LKPD-nya bagaimana kalau kita exhibiting dulu supaya lebih semangat? Karena kalau yang begini sudah mungkin sudah mulai dia mengantuk atau bagaimana ya. Kalau begitu kita exhibiting dulu.
Bagaimana? Sudah selesai semua? Kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah, Bu. Oke. Kalau begitu siapa dulu yang mau pertanyaannya? Bagaimana kalau dimulai dari kelompok 1 ya? Kita mulai dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 mungkin bisa tampil di sini ya supaya temannya bisa lihat. Iya, di sini. Baiklah, bagaimana kelompok 1 sudah siap? Oke, kalau begitu itu silakan kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya itu uraikan perbedaan limbah organik dan non organik beserta contohnya. Jadi jawabannya akan dibacakan oleh Jais. Sampah organik berasal dari sisa organisme hidup, misalnya sisa sayuran dan buah-buahan. Contohnya kulit buah, sisa sayuran dan biji buah. Sedangkan sampah organik bukan berasal dari organisme hidup dan merupakan hasil campur tangan manusia. Contohnya limbah botol plastik, kardus dan sebagainya. Baik, pertanyaan yang kedua,
sertifikasi aneka produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Baiklah, untuk presentasi kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil persentase dari kelompok 1. Sekarang kita berjalan kelompok 1. Saya harap betul-betul dari semangat kalian. Ya, Bu. Sudah jangan begini, tetap semangat. Ya, Bu. Bagaimana kelompok 2 sudah siap? Siap. Oke, kalau begitu kita sambut kelompok 2 saja. Naik di atas untuk pesertaan. Silakan dibawa bukunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Pertanyaan pertama yaitu uraikan perbedaan limbah organik dan non-organik beserta contohnya yang akan dijawab oleh Syafira. Baiklah, itulah tadi presentasi dan materi presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baiklah, kami persilahkan kepada Fatimah untuk memulai pertanyaan kepada kami. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan dari saya adalah, dari hasil pemaparan dari kelompok Anda, apa yang menjadi ide dan peluang usaha dari sampah yang bisa didaur ulang sehingga menghasilkan karya dan memiliki nilai jual? Baiklah, kami akan mengeksplorasi beberapa menit untuk menjawab pertanyaan dari Fatimah. Baik, pertanyaan dari kelompok 3 yaitu dari hasil pemaparan kelompok saya, apa yang menjadi ide dan peluang usaha dari sampah yang bisa didaur ulang sehingga menghasilkan karya dan memiliki nilai jual? Jawabannya yaitu yang pertama, usaha kain perca merupakan usaha yang memanfaatkan kain-kain bekas atau guntingan kain yang tidak terpakai. Yang kedua, usaha ini hanya membutuhkan bahan yang tidak terpakai lagi seperti kain bekas dan membutuhkan alat pembantu seperti gunting kain, benang, mesin jahit, dan gunting. Yang ketiga, yaitu usaha kain perca membutuhkan tenaga yang kreatif, tertib, teliti, dan telaten. Yang keempat, komponen yang harus diperhatikan dalam usaha kain perca yaitu tenaga yang kreatif, bahan dan alat seperti mesin jahit. Yang kelima, yaitu langkah-langkah dalam usaha ini yaitu mencari tenaga yang kreatif, menyediakan bahan dan peralatan, biaya produksi dan biaya pemasaran serta target pemasaran. Yang keenam, yaitu penyusunan usaha kain perca harus berawal dari ide dan kreativitas sendiri dan target pasar yang tinggi. Dengan begitu mudah untuk mengembangkan usaha ini. Baiklah, itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Bagaimana dengan Fatimah? Apakah menerima jawaban kami atau masih ingin menanggapinya? Terima kasih. Baiklah, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan siapkan untuk kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan
menyelesaikan hasil diskusi kami. Oke, itulah tadi apa namanya ada diskusi kelompok 3. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Jadi itulah materi dari ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun dan datang. Ada 4 tujuan, itulah tadi sudah dipaparkan dan saya rasa itu sudah dipahami. Dari hasil materi tadi, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi rangkuman hasil diskusi dari kelompok saya, yaitu kelompok 2, yaitu limbah berbentuk bangun datar adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 2, yaitu bahan limbah yang memiliki sisi panjang dan lebar sehingga tidak mempunyai ruang. Sedangkan manfaatnya yaitu sebagai benda pakai dan manfaat produk kerajinan sebagai benda hias. Oke, kita beri aplaus untuk itulah tadi materi yang kita bahas, yaitu ide dan peluang usaha kerajinan dari bangun datar. Sekarang itu akan merefleksi untuk ini adalah TikTok ya. TikTok warna pink. Perhatikan ini TikTok warna pink. Dari sini pertanyaannya yang TikTok warna pink. Apa yang bagian dapatkan dari materi yang telah dipelajari? Jadi kita bantu ibu bagaimana dulu. Baru nanti kita tempel di refleksi pembelajaran ya. Tolong bagi-bagi coba ya. Karena Kalau itu silakan ditempel di notes, silakan ditempel di refleksi pembelajaran ya. Semua tempel. Yang kuning, apakah LPKD membantu Anda dalam memahami materi pada pertemuan ini? Ya, oke silakan dibaca nak. Kedengaran tidak. Jadi refleksi pembelajaran pada hari ini yaitu mengenai pembelajaran apa yang kalian dapat pada hari ini, yaitu saya dapatkan dari materi tadi ialah bahan limbah atau bahan-bahan bekas dapat dijadikan sebagai alat-alat yang bisa digunakan dan dapat menghasilkan nilai barang yang lumayan besar. Yang kedua yaitu apakah ada materi yang kalian belum pahami, yaitu kami sampaikan kepada peserta futsal kelas 12. Saya pahami semua karena
materinya sangat bagus dan asik. Dan yang ketiga, maka LKPD ini sangat membantu. Dari jawaban teman-teman saya, semuanya ya sangat membantu. Itulah tadi refleksi pembelajaran pada hari ini. Oke, kita siapa? Baiklah. Itulah tadi refleksi ya. Dan sekarang kita Ibu akan menginformasikan sebelum untuk materi pembelajaran. Ibu akan menginformasikan untuk materi yang akan datang, yaitu insya Allah di pertemuan minggu ke depan kita akan masuk yaitu membuat praktek atau praktek tentang kerajinan dari bahan limbah bangun dasar. Jadi tadi sudah dipelajari tentang ide dan peluang saya, ya berarti sudah ada ide, ya sudah ada ide kira-kira apa yang akan kalian buat. Nah dari itu idenya nanti kalian siapkan alat dan bahan. Karena sudah tahu semua tentang kerajinan dan bangun dasar, itu tadi sudah tampilkan. Jadi di rumah siapkan nanti alat dan bahan. Misalnya minggu depan kita akan praktek di sini ya. Jadi nanti dibawa alat dan bahannya. Jadi kita sama-sama praktek di sini. Oke, paham? Paham. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau begitu tetap semangat. Apa namanya? Insya Allah kita minggu depan ketemu dan mungkin ibu akhiri dengan baca doa. Mungkin siapa yang mau memimpin doanya? Bisa. Oke. Kalau begitu kita akhiri dengan baca doa. Silakan kita. Sebelum pulang, mari kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Selesai ya dari wakil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.